Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sibiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaqulu syai'an fariya. Amma ba'd. فقال تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Saudaraku pemirsa channel dakwah Sulsel, ya insya Allah akan sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampailah kita pada hari ini di hari ke-22 Ramadan. Semoga insya Allah 22 puasa yang akan berlalu dari kita berlalu dengan indah, membawa semua amalia terbaik yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama bersama Ramadan. Dan semoga insya Allah semua amalan itu menjadi tambahan beratnya kebaikan kita kelak pada saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah dalam kehidupan kita, Nabi yang telah memberikan contoh terbaik bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Islam dan politik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini hari 22 Ramadan, bulan ini sesungguhnya adalah bulan ketakwaan. Bulan untuk mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak? Yang pasti, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam atau menjadi sumber syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ketika berbicara tentang Al-Qur'an sebagai sumber dari sumber hukum dalam Islam, kita bisa melihat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana persepsi seorang muslim terkait dengan Al-Qur'an itu. Ada orang yang menolak Al-Quran digunakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, orang ini bisa dikatakan mereka adalah orang yang memang mengingkari iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang kafir. Mereka menjadikan Al-Quran memang tidak ada artinya. Menjadikan Al-Quran sebagai laksana lembaran-lembaran kertas yang tidak punya makna. Yang kedua, ada orang yang memandang Al-Quran sebatas petunjuk untuk mengatur masalah ibadah mahdah dan mengambil nilai moralnya saja, sembari mencampakkan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan kehidupan, ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat misalnya. Misalnya ayat tentang potong tangan dalam Al-Quran, itu mereka campakkan. Ayat tentang kisos di dalam Al-Quran, itu mereka tidak mau terima. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian menganggap bahwa ajaran seperti itu, atau ayat seperti itu adalah ayat yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Makanya mereka mengubahnya, potong tangan itu diubah menjadi memotong kekosaan. Potong kekosaan ya yang dipakai adalah penjara misalnya. Dan lain sebagainya. Sikap ini adalah sikap orang-orang sekuler. Sikap seperti ini adalah sikap yang dipertontonkan oleh orang-orang liberal. Mereka bisa menerima Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, atau mengamalkan Islam itu sebatas pada ajaran spiritualnya. Tapi untuk ajaran-ajaran yang lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka menggunakan aturan lain. Inilah orang sekuler. Yang ketiga, ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran wajib untuk diterapkan karena dia akan memberikan solusi dalam kehidupan manusia. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan syariat ini, itu adalah untuk solusi dalam kehidupan manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa busra lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran, menurunkan syariat itu, menurunkan Islam ini untuk menjelaskan segala sesuatu dalam kehidupan kalian. Menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang yakin. Di samping itu mereka yakin bahwa ketika syariat Al-Quran diterapkan di dalam kehidupan manusia, Islam yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan manusia, maka yakin akan mengantarkan kemaslahatan, yakin akan mengantarkan kebaikan. Bukan hanya kebaikan bagi manusia, tapi kebaikan untuk seluruh alam. Itulah yang kemudian ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan syariah, dengan Al-Quran, dengan Islam, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan selain itu, mereka juga berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika orang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Islam ini, kepada syariat ini, maka manusia tidak akan pernah sengsara, kehidupan manusia tidak akan pernah rusak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamaksaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku telah meninggalkan kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya,
selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut penafsiran Mucman Al-Ghani, kata at-tamassaka, kata at-tamassuk bermakna dengan semakna dengan kata iltisam. Maknanya berpegang teguh atau menggenggam kuat agar tidak lepas. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian semuanya kepada tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan kalian bercerai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang terakhir kami sampaikan, jelas bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya itu adalah mengatur tentang politik. Sekarang pertanyaannya adalah, kita ini ada di nomor mana? Nomor yang pertama menolak syariat Islam untuk diterapkan dalam kehidupan, atau nomor yang kedua, ada bagian yang kedua adalah menerima syariat Islam, menerima Al-Quran diterapkan dalam kehidupan, tapi hanya sebatas pada ibadah makdah dan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moralnya saja. Ataukah kita menjadi orang yang ketiga yang meyakini bahwa syariat Islam sebagai problem solving dalam kehidupan manusia? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa channel dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah, sebagai saudara seakidah, saya ingin mengajak Anda, saya ingin mengajak kita semua bahwa sebagai orang yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Anda untuk ada pada poin yang ketiga. Menerima bahwa syariat Islam adalah aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari kehidupan yang sifatnya pribadi, mulai dari sifat ibadah yang sifatnya makna, sampai pada ibadah ghairu makna, yakni mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah aspek politik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, memang kalau kita berbicara tentang Islam dan politik, diskusi ini sebenarnya sudah lama terjadi hingga saat ini. Terutama ketika kita berbicara tentang Islam, ataukah Al-Quran itu dikaitkan dengan politik. Makanya ada anggapan mengatakan Islam itu adalah suci, politik itu kotor. Maka kalau ada orang yang masuk dalam politik, apalagi kalau ada ulama yang masuk dalam dunia politik, maka berarti dia sudah masuk dalam dunia kotor. Ini sekali lagi adalah paham-paham orang sekuler yang memang ingin merusak Islam. Mereka tidak mau melihat Islam itu secara utuh. Nah, oleh karenanya memang diskusinya menarik. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menyatakan bahwa Islam itu cukup dikaitkan dengan ibadah makna saja, politik jangan. Gitu. Ambil nilai-nilai, cukup nilai-nilainya saja. Gitu. Dan ada yang kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya politik dalam Islam itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Politik dengan Islam itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Memang kalau kita berbicara, jadi orang menerima Islam mengatur politik itu tergantung dari pemahamannya tentang politik sebenarnya. Kalau orang memahami tentang politik adalah seni untuk mendapatkan kekuasaan,
Dari sinilah seorang politisi akan berusaha dengan segala cara untuk meraih kekuasaan. Boleh dengan menipu, boleh dengan menghambur-hamburkan uangnya, menyogok, membeli suara, tidak peduli halal dan haram. Nah, inilah logika politik Machiavellis. Inilah logika politik Barat. Makna politik menghalalkan segala cara inilah yang saat ini sedang berlangsung dan banyak digandrungi oleh para politisi-politisi di negeri-negeri kaum muslimin termasuk di negeri. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ketika politik dimaknai sebagai siasat, riayati su'unil ummah, mengurus urusan umat, pengaturan urusan umat. Urusan umat itu diatur sedemikian rupa dan yang menjadi standarnya adalah Islam. Itu yang disebut dengan siasah atau politik dalam Islam. Nah, inilah makna politik yang sesungguhnya. Politik inilah yang ada di dalam kitab Fiqh Siasi. Penekanannya pada aspek pengurusan, pelayanan, pengaturan urusan rakyat, bukan pada kekuasaan atau bukan pada sekedar kekuasaan hanya alat diperlukan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Jadi dalam Islam itu kekuasaan itu hanya alat yang diperlukan semata-mata untuk mengurus kemaslahatan umat. Nah, inilah politik yang sekali lagi dikehendaki oleh Islam. Dan politik inilah yang kemudian semakna dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahun nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu Bani Israel itu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka ia digantikan di yang lain. Kata politik tasusu, dan kata hadis ini diriwayatkan. Dari sini kita semakin yakin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Di sinilah sesungguhnya, karena Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan politik, kita bisa lihat ayat-ayat yang kemudian Islam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di samping mengatur tentang ayat-ayat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah-ibadah makdah, itu salat, puasa, zakat, itu di sana juga ada berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan kemasyarakatan. Misalnya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Ayat yang pertama adalah terkait dengan qisas. Bahkan redaksi ayatnya sama dengan redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Atau ayat-ayat misalnya kalau kita berbicara lagi tentang perang, kutiba alaikumul qital, gitu. Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kaum muslimin semuanya, kita hanya bisa membaca ayat-ayat ini di dalam Al-Quran. Belum bisa diterapkan secara total dalam kehidupan kita. Ayat-ayat politik ini adalah ayat yang sampai hari ini hanya sekedar dibaca. Kenapa? Yang bisa menerapkan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk menerapkannya. Jadi kan begini, ada perintah dalam Islam itu yang memang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, kepada individu, amar ma'ruf nahi munkar.
Maka dalam Quran surat Al-Imran dijelaskan oleh Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan dari umat ini mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, ada ayat yang diperintahkan oleh Allah, ada perintah dalam Islam itu yang tidak bisa dilakukan oleh individu, tidak bisa dilakukan oleh kelompok, tapi memang harus dikerjakan oleh negara. Inilah yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang misalnya kutiba alaikumul qisas. Ayat-ayat yang berkaitan dengan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahum. Atau ayat yang berkaitan dengan darah bagi pesina itu. Perintah ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara. Nah, sampai hari ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada negara itu. Negara ini dalam sistem dalam fikih siasi itu yang disebut dengan daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Hanya daulah ialah yang kemudian bisa menerapkan ayat tentang qisas. Hanya daulah yang kemudian bisa melihat negara dalam keadaan aman atau tidak, negara bisa berperang atau tidak. Maka jika fisabilillah itu hanya bisa dikomando oleh negara. Bagaimana besarnya sebuah ormas itu? Bagaimana misalnya sebuah ormas itu dia tidak bisa menerapkan ayat tentang potong tangan. Dia tidak bisa pimpinannya tidak bisa menerapkan ayat tentang qisas. Walaupun ormas itu bisa menguasai seluruh dunia. NU misalnya atau Muhammadiyah itu biar ada di seluruh dunia, tetap mereka tidak bisa, ormas itu tidak bisa menerapkan tentang hukum-hukum qisas, hukum yang berkaitan dengan jihad, hukum yang berkaitan dengan pertentangan. Tidak. Kenapa? Karena memang yang diminta, yang diperintahkan untuk itu adalah negara. Disinilah pentingnya kenapa di dalam perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekuasaan yang menolong. Supaya apa? Dengan adanya kekuasaan yang menolong itulah Islam itu betul-betul bisa diterapkan secara kafah dalam kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, ayat-ayat Al-Quran itu tidak diamalkan sebagian, ditinggalkan sebagian. Mohon maaf, mau tidak mau, memang ayat ini masih ditinggalkan sebagian, padahal kita dicela oleh Allah. Apa tuh minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'di. Kita masih. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar. Keluarkanlah aku dengan cara dengan cara keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Saat menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukil pernyataan Qatadah di dalam tafsir. Ayat ini terkandung makna, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat menyadari bahwa tidak ada kemampuan pada diri beliau untuk menegakkan urusan agama Islam ini, urusan Islam ini, kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau mohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong agama ini, bisa menegakkan hudud Allah, bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan
bisa menegakkan agama Islam secara kafah. Kekuasaan yang demikian adalah rahmat dari Allah yang Dia berikan kepada para hambanya. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid 5, halaman 111. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Rasul sendiri adalah sosok yang sudah dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, memohon kepada Allah agar diberikan kekuasaan yang menolong itu, maka tentu kita sebagai umatnya, di mana kekuasaan sebenarnya ini kekuasaan yang pernah dicontohkan oleh Nabi, diterapkan oleh Nabi di Madinah, lalu kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Nanti terakhir pada tanggal 3 Maret 1924 itu. Saat ini kekuasaan itu tidak jauh dan sudah tidak ada dari kita. Maka tentu sebagai seorang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang menginginkan bersama dengan baginda Nabi kelak di dalam surga, maka kita pun kemudian harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan yang menolong itu, supaya bisa dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kita untuk bisa menerapkan Islam ini secara kafah dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar meminta kepada Allah. Saya ulangi, bukan hanya sekedar meminta kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita apa andil kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Allah ingin melihat bagi sejauh mana kita menolong agama Allah ini. Maka saya mengajak kepada saudaraku pemirsa channel Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama, marilah kita bergandengan tangan, menyatukan kekuatan, menyatukan visi kita, bahwa umat Islam membutuhkan sebuah kekuasaan yang dengan kekuasaan itulah Islam dan ajaran Islam ini kemudian bisa diterapkan secara total dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya saudaraku tentang kekuasaan ini. Kita bisa lihat saat ini umat Islam seperti ayam yang kehilangan induknya. Mereka tidak ada pelindung. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bahkan wilayah mereka sudah dirampas oleh kaum Zionis. Saudara-saudara kita yang ada di Uighur sana diusir dari sana oleh Cina, oleh orang-orang kafir. Kita tidak bisa menolong mereka. Kenapa? Umat Islam tidak punya penjaga, umat Islam tidak punya pelindung. Oleh karenanya sangat tepat apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan kepada para pejabat yang ada di bawahnya ketika itu, ketahuilah kalian saat ini berada di dalam sebuah kekuasaan, maka pahamilah Islam dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, satu sama lain saling membutuhkan. Dan ini juga yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ad-dinu was-sultani tau'amani, ad-dinu usun was-sultani harisun. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Agama itu adalah asasnya dan kekuasaan atau sultan atau negara itu adalah penjaga dan pelindungnya. Sesuatu yang tidak punya asas, tidak punya dasar, dia akan punah, dia akan hancur, dan sesuatu yang tidak punya pelindung, dia akan lenyap. Oleh karenanya, betapa pentingnya tentang kekuasaan ini, saudaraku yang saya muliakan, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari di bulan Ramadan ini kita satukan misi perjuangan kita, bahwa ajaran Islam hanya bisa diterapkan dengan total, dengan benar, secara utuh, ketika umat Islam memiliki sebuah kekuasaan yang dengan kekuasaan itu bisa menurut agama Allah. Itu disebut dengan sultan.
ma